Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian 73. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di aula lembah obat ilahi, Ye Yunfei menagih harga. Ancaman meledak, tetua menyerang, satu pukulan menghancurkan segalanya. Sekte dipaksa tunduk. Ia membaca aja leluhur, membuka rahasia fondasi rusak, lalu menawarkan hidup baru dengan syarat patuh. Harta disapu, pil lahir, tubuh pulih. Dalam sekejap, musuh berubah menjadi pengikut. Legenda pun resmi dimulai. Lelaki muda itu menolak dengan tenang. Ia tidak membutuhkan posisi penguasa lembah, dan orang-orangnya juga tidak akan tinggal di lembah pengobatan ilahi. Penolakannya membuat leluhur tua tertegun, tetapi Ye Yunfei sudah mengambil keputusan. Jika suatu hari ia membutuhkan bantuan, ia akan menghubungi mereka sendiri. Sambil lalu ia menegaskan latar belakang yang tak boleh dilupakan. Sekte Tianyuan di Kekaisaran Qin Agung adalah sektenya, keluarga Ye adalah klannya, dan Xia Feiyan dari keluarga Xia di kota Qingxia adalah temannya. Setelah leluhur menembus alam pendirian fondasi, semua pihak itu harus mendapat perhatian dan perlindungan. Leluhur segera memahami maksud tersebut. Ia menyambutnya dengan patuh tanpa sedikit pun keberatan. Ye Yunfei pun tidak berlama-lama. Dengan anggukan ringan, ia menjejakkan ujung kaki, tubuhnya melayang naik. Di udara ia mengeluarkan pesawat amfibi, memasukinya, dan wahana itu bergetar sebelum melesat, berubah menjadi titik kecil lalu lenyap di cakrawala. Sang patriark, penguasa lembah, serta para petinggi hanya bisa menatap kepergian itu dengan hormat yang semakin dalam. Setelah bayangan perahu terbang menghilang, penguasa lembah akhirnya menyuarakan kebingungannya kepada leluhur. Mengapa pemuda sehebat itu tidak mau tinggal? Leluhur menatap jauh ke langit, lalu memberi jawaban yang pahit namun jelas. Ye Yunfei memandang rendah lembah obat ilahi. Dengan kapasitas mereka, bagaimana mungkin bisa menahan seorang alkemis berharga? Penjelasan itu membuat semua orang terdiam. Namun penguasa lembah tiba-tiba melihat secercah harapan. Walau tak bisa menahan Ye Yunfei, sekarang mereka telah berdiri di jalur kejayaannya. Jika suatu hari pemuda itu bersedia membimbing, bukan mustahil lembah obat ilahi akan tumbuh menjadi kekuatan seperti menara pil negara pusat. Kata-kata itu membuat semua orang terperangah. Leluhur menarik napas panjang. Jika seorang ahli alkimia sejati benar-benar membantu, kemungkinan itu memang ada. Kegembiraan tak terbatas memenuhi suaranya. Ia pun memutuskan sesuatu yang akan menjadi dasar masa depan sekte. Bagi lembah obat ilahi, Ye Yunfei selamanya adalah pemimpin. Utusan harus segera dikirim ke Kekaisaran Qin untuk menjalin aliansi dengan sekte Tianyuan. Penguasa lembah menerima perintah itu tanpa ragu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Merasa semuanya telah diatur, leluhur tertawa puas. Ia akan mengasingkan diri dan keluar 3 bulan lagi. Tawa panjangnya bergema saat ia kembali ke ruang rahasia. Para petinggi menyahut dengan semangat. Mereka akan menyambut hari keluarnya leluhur dengan gegap gempita. 2 hari kemudian, kota Bluestone berubah menjadi lautan manusia. Jalan-jalan lebarnya padat oleh pejalan kaki. Anak-anak muda dari berbagai penjuru wilayah timur berdatangan tanpa henti, membuat kota itu belum pernah seramai ini. Semua perhatian kini tertuju pada Bluestone. Ye Yunfei masuk dengan sikap rendah hati, berjalan perlahan di antara keramaian. Tak lama kemudian ia melihat wajah-wajah yang pernah dikenalnya di dunia kecil bayangan surgawi. Lei Lingzi melintas di langit, tubuhnya dibungkus kilat seperti dewa perak. Luo Qingwu melangkah di udara laksana peribulan. Simen Yijian membawa pedang panjang dengan cahaya tajam menyelimuti dirinya. Ada pula Xiao Tianlong, Zhang Chang, dan banyak jenius lain. Masing-masing diikuti rombongan besar, dielu-elukan bak bulan dikelilingi bintang. Yang lebih mengejutkan, Qin An juga hadir. Dulu ia lolos ketika paviliun Xia Yao dihancurkan, kini takdir mempertemukan mereka lagi. Tiba-tiba mata Ye Yunfei berbinar. Di antara kerumunan tampak seorang gadis berbaju ungu, anggun seperti teratai mekar. Kulitnya cerah, auranya murni, memikat siapapun yang memandang. Itu Su Qingluo. Sekelompok ahli alam kondensasi mengiringinya, dan nenek Rong berjalan sangat dekat di sisinya. Ye Yunfei sempat ragu,
tetapi akhirnya memilih tidak menyapa. Jelas gadis itu datang untuk mengikuti penilaian Akademi Penjaga. Walau direkomendasikan keluarga besar, proses seleksi tetap ketat. Ia terus berkeliling kota dan segera menyadari semua penginapan telah penuh. Banyak pemuda hanya duduk bersila di ruang terbuka, menunggu hari ujian. Karena penilaian masih sehari lagi, Ye Yunfei memutuskan langsung menuju Menara Phantom untuk beristirahat. Harta itu bisa mengecil menjadi sebutir pasir, nyaris mustahil ditemukan. Namun sebelum masuk, ia mendengar kabar lain. Di Tianyue Manor akan ada pertemuan para jenius muda, digagas oleh 3 orang suci, 5 klan, dan 9 sekte. Mereka akan bertukar pengalaman, bahkan, menurut bisik-bisik, membahas cara menghadapi dirinya. Klan Chen, pemilik manor, memang menyimpan dendam sejak kematian Chen Fan. Acara itu juga mengundang Su Qingluo dari Zhongzhou, bintang paling terang malam nanti. Ye Yunfei mencibir pelan. Tak disangka pertemuan itu berkaitan dengannya. Ia memutuskan ikut melihat, tetapi dengan penyamaran terlebih dahulu. Akan menarik mendengar langsung rencana orang-orang itu. Ia pun masuk ke Menara Phantom yang berubah menjadi butiran pasir di sudut terpencil. Di dalam, setelah mempertimbangkan, ia memilih teknik 1000 transformasi, seni yang mampu mengubah rupa, bentuk tubuh, bahkan aura. Tanpa menunda, ia mulai berkultivasi. Waktu mengalir sunyi. 4 hari berlalu. Ketika akhirnya berdiri kembali, pemuda yang muncul sudah sama sekali berbeda. Wajahnya asing, fisiknya berubah, auranya pun tak lagi menyisakan jejak Ye Yunfei yang dulu. Permainan berikutnya siap dimulai. Setelah menguasai 1000 transformasi, Ye Yunfei tidak membuang waktu. Ia meninggalkan menara ilusi dan bergerak menuju kediaman Tianyue. 4 hari penuh telah berlalu di dalam ruang tertutup itu, tetapi di dunia luar hanya lewat 1 jam singkat. Perbedaan waktu yang luar biasa itu membuat langkahnya terasa ringan, seolah ia baru saja beristirahat sekejap. Sementara itu di sebuah villa gunung, di mana villa gunung itu memang luas dan megah. Berdiri di lereng tinggi dengan rimbunan hijau mengelilinginya, tempat itu memancarkan suasana elegan, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun hari itu ketenangan tersebut sirna. Aktivitas memenuhi setiap sudut. Satu demi satu jenius muda mendarat di depan gerbang, aura mereka kuat, pakaian mereka mewah, jelas bukan tokoh biasa. Tianyue Manor adalah milik klan Chen. Para pelayan keluarga itu sudah berjajar rapi di pintu masuk, sibuk menyambut para tamu yang datang silih berganti. Dengan wajah barunya, Ye Yunfei tiba di depan gerbang. Seorang pria besar dengan bahu lebar dan pinggang tebal segera menghadang. Dari sikapnya jelas ia penjaga. Dengan tatapan menilai, ia menuntut kejelasan asal-usul dan undangan. Hanya mereka yang menerima undangan dari klan Chen yang berhak menghadiri pertemuan ini, itulah aturan yang ditegaskannya tanpa memberi ruang tawar. Ye Yunfei mengerutkan kening mendengar kata undangan. Ia tidak memiliki benda semacam itu. Melihat reaksinya, penjaga tersebut semakin yakin dan kembali menegaskan bahwa tanpa undangan, tak seorang pun boleh masuk. Alih-alih marah, Ye Yunfei hanya menggeleng dan tertawa kecil. Dalam pikirannya, jika perlu ia tinggal mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan menyelinap tanpa jejak. Namun sebelum ia bergerak, sebuah suara lain muncul. Seorang pria gemuk berusia pertengahan 20-an berjalan mendekat. Tatapannya menilai Ye Yunfei dari atas ke bawah, lalu ia tertawa seolah menemukan teman senasib. Menurutnya, orang tanpa undangan biasanya hanya ingin membuka mata, melihat para tokoh terkenal agar nanti punya bahan untuk dibanggakan. Pria gemuk itu tampaknya sedang murah hati. Melihat keadaan Ye Yunfei yang menurutnya menyedihkan, ia memutuskan membantu dan mengajak masuk. Ye Yunfei mempertimbangkannya sejenak. Tawaran itu justru lebih mudah daripada menyelinap. Ia pun mengangguk. Pria gemuk tersebut mengeluarkan undangan miliknya. Para pelayan keluarga Chen memang tidak melarang seseorang membawa pendamping, sehingga mereka berdua dilewatkan tanpa masalah. Begitu masuk, lautan manusia langsung menyambut. Para jenius muda ada di mana-mana, sebagian duduk, sebagian berdiri, bercakap-cakap dengan penuh semangat. Suasananya hidup dan meriah. Banyak di antara mereka memiliki aura mencolok, karisma yang membuat orang sulit mengalihkan pandangan. Pelayan mondar-mandir membawa buah rohani, teh, dan anggur, menyuguhkannya kapan saja. Sebagian besar tamu berasal dari 3 orang suci, 5 klan, dan 9 sekte. Ada pula tokoh luar biasa dari kekuatan lain yang menerima undangan khusus. Bisa dikatakan,
Generasi muda paling menonjol di wilayah timur hampir semuanya hadir di sini. Ye Yunfei mengamati dengan tenang. Di aula utama, Lei Lingzi, Luo Qingwu, Xiao Tianlong dan banyak nama besar lain berkumpul. Cahaya perak, emas, hitam, dan bening memancar dari tubuh mereka. Mereka adalah inti dari inti, jenius di antara para jenius. Di luar aula utama, masih ada banyak pemuda hebat lain, meski pengaruhnya sedikit di bawah. Pandangan Ye Yunfei segera menemukan Su Qingluo. Gadis itu duduk sendiri di meja, dingin dan acuh tak acuh. Kulitnya putih bersih, seperti peri yang tak tersentuh dunia fana. Nenek Rong berdiri setia di sisinya. Tak heran sejak tiba ia menjadi pusat perhatian. Dari waktu ke waktu selalu ada yang mencoba mendekat dan berkenalan. Salah satunya adalah Zhang Chang, putra suci sekte Yin Yang. Dengan segelas anggur di tangan, ia datang dengan penuh antusias, merasa terhormat bisa berbicara langsung dengan gadis dari Zhongzhou itu. Namun reaksi yang ia terima hanya tatapan dingin dan anggukan tipis. Su Qingluo memang tidak menyukai keramaian seperti ini. Ia datang semata-mata karena mendengar bahwa pertemuan ini akan membahas cara menghadapi Ye Yunfei. Sikapnya membuat Zhang Chang sangat malu. Biasanya ia dielu-elukan kemanapun pergi. Kali ini, demi latar belakang Su Qingluo yang menakutkan, ia hanya bisa menelan harga diri, mengucapkan beberapa basa-basi, lalu mundur dengan canggung. Tiba-tiba suara gemuruh datang dari luar. Cahaya ilahi menerangi langit. Sebuah perahu terbang berhenti di atas villa, lalu sekelompok pemuda turun. Jubah mereka bersulam naga emas. Orang-orang segera berbisik, rombongan tanah suci naga biru telah tiba. Belum reda kegaduhan, kapal perang raksasa muncul, menutupi separuh langit. Dari sana turun para seniman bela diri muda lainnya. Kali ini giliran tanah suci kaisar. Tak lama, kereta kuno menggelegar dari udara dan mendarat. Para pemuda berpenampilan rapi turun satu persatu. Tanah suci Xuan Huang pun hadir. Kedatangan 3 negeri suci membuat suasana memanas. Seorang tetua Kelancen sendiri keluar untuk menyambut mereka. Di wilayah timur, ketiga tanah suci itu memang berdiri paling tinggi. Di antara rombongan, Ye Yunfei melihat wajah yang membuatnya menyipitkan mata. Shang Guanfeng. Di dunia kecil bayangan surgawi, lengan kiri orang itu pernah ia tebas. Kini lengan tersebut telah pulih sempurna. Jelas ada ahli hebat yang membantu membentuknya kembali. Setelah itu, kaum muda dari kekuatan lain berbondong-bondong mendekat. Sanjungan dan usaha mencari muka terdengar di mana-mana. Ketika mereka mengetahui siapa Su Qingluo, para jenius dari 3 negeri suci pun mencoba mendekatinya. Namun gadis itu tetap dingin. Dalam pikirannya, mereka semua adalah musuh Ye Yunfei. Mustahil ia bersikap ramah. Walau tidak puas, tak seorang pun berani menunjukkannya. Nenek Rong mencoba membujuknya secara halus. Keluarga berharap ia menjalin pertemanan sebanyak mungkin demi perluasan pengaruh keluarga Su. Jawaban Su Qingluo tetap dingin. Ia tidak tertarik. Jika orang lain ingin berteman, silakan saja. Nenek Rong sampai kehilangan kata-kata karena marah. Di tengah keramaian itu, Ye Yunfei tiba-tiba mendengar gumaman aneh di sampingnya. Ia menoleh dan menemukan pria gemuk yang tadi membawanya masuk. Orang itu sedang menatap para murid perempuan cantik dari berbagai faksi dengan mata berbinar dan air liur hampir menetes. Dalam hayalannya, jika suatu hari ia bisa membawa semua wanita itu ke dalam haremnya, hidupnya akan sempurna. Ye Yunfei tak bisa menahan tawa kecil di dalam hati. Pria ini benar-benar berani bermimpi besar. Di tengah keramaian Tianyue Manor, gumaman mesum pria gemuk itu ternyata tidak luput dari telinga beberapa jenius muda yang pendengarannya tajam. Seketika beberapa pasang mata menoleh dengan api amarah. Mereka mengenali sosok itu. Wu Heishan, nama yang cukup terkenal, meski bukan karena kehormatan. Ia dikenal besar mulut, berani membual bahwa suatu hari semua wanita cantik dari sekte dan klan besar di wilayah timur akan masuk ke dalam haremnya. Ucapan barusan dianggap bukti bahwa ia kembali melontarkan omong kosong yang sama, bahkan ada yang bersumpah mendengarnya sendiri. Mendapat tatapan tidak bersahabat seperti itu, Wu Heishan langsung berubah. Wajahnya mendadak serius. Ia buru-buru mendekat, merangkul bahu Ye Yunfei, lalu berpura-pura sangat akrab, seakan semua kata tadi sebenarnya diarahkan kepada temannya ini, bukan kepada para wanita yang ia tatap. Ye Yunfei tetap tenang. Dengan gerakan ringan ia menepis tangan itu, menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak terlalu akrab.
Ucapan itu membuat Wu Heishan tak puas. Dalam pandangannya, dialah yang baru saja membawa Ye Yunfei masuk ke tempat bergengsi ini. Bukankah itu sudah cukup untuk disebut saudara? Sementara keributan kecil terjadi di sini, di aula utama, tatapan Su Qingluo tanpa sengaja ikut tertarik. Begitu matanya jatuh pada pemuda berwajah asing itu, hatinya bergetar. Ada rasa familiar yang sulit dijelaskan. Ia menatap lebih lama. Namun 1000 transformasi terlalu canggih. Tak peduli bagaimana ia mencoba, ia tak mampu melihat menembus penyamaran itu. Perasaan aneh itu hanya bisa menggantung di hatinya. Di sampingnya, Nenek Rong mengikuti arah pandangan tersebut. Yang ia lihat hanyalah 2 pemuda yang menurutnya tak penting. Dengan jijik ia menilai mereka hanyalah semut, tidak layak diperhatikan. Tak jauh dari sana, seorang pemuda berbaju kuning menunjukkan ketidaksenangan. Dalam benaknya, 2 orang seperti itu pantas diusir saja. Akan tetapi rekannya buru-buru menahannya. Wu Heishan mungkin menjengkelkan, tetapi kakeknya adalah tokoh besar yang sangat protektif. Mencari gara-gara dengannya bukan keputusan bijak. Beberapa orang lain mengangguk setuju. Lebih baik menghindar. Wu Heishan yang melihat hal itu langsung kembali sombong. Dengan dirinya di sini, menurutnya tak seorang pun berani menyentuh mereka. Ye Yunfei merasa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia hanya penonton. Namun Wu Heishan sudah terlanjur menganggap mereka saudara. Saudara harus berbagi suka dan duka, begitulah pikirnya. Ia mengambil 2 cangkir anggur roh dari pelayan, menyerahkan 1 kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei menerimanya tanpa menolak. Dengan suara direndahkan, Wu Heishan mulai menanamkan mimpi besarnya. Jika Ye Yunfei mau mengikutinya, suatu hari mereka pasti bisa menikahi wanita-wanita cantik dari sekte besar dan hidup dalam kebahagiaan. Ye Yunfei tak bisa menahan tawa. Ia hanya menggeleng pelan, antara geli dan tak percaya. Tepat pada saat itu, sebuah suara lantang memotong riuhnya pesta. Di aula utama, seorang pria berjubah biru berdiri. Parasnya tegas, auranya luar biasa, langsung menyedot perhatian semua orang. Dalam sekejap, seluruh pandangan di Manor terpusat padanya. Nama Chen Zigan segera beredar dari mulut ke mulut. Ia anggota klan Chen sekaligus murid inti Tanah Suci Naga Azur, salah satu jenius paling menonjol di wilayah timur. Dengan wibawa penuh, ia mengungkapkan tujuan lain pertemuan ini. Mereka berkumpul untuk membahas cara menghadapi Ye Yunfei. Menurutnya, Ye Yunfei adalah sosok kejam, haus darah, momok besar bagi wilayah ini. Pernyataan itu segera mendapat sambutan. Xiao Tianlong berdiri mendukung. Ye Yunfei telah membunuh terlalu banyak orang. Tanpa menyingkirkannya, tak akan ada kedamaian. Lei Lingzi juga berbicara keras. Ia mengusulkan agar generasi muda wilayah timur bersatu membunuh Ye Yunfei. Lalu Shang Guanfeng maju dengan mata penuh kebencian. Dialah murid inti Tanah Suci Kaisar Langit yang pernah kehilangan lengan di tangan Ye Yunfei. Setelah menghabiskan banyak bahan berharga, barulah lengannya pulih. Ia mengusulkan pembentukan sebuah organisasi khusus, Asosiasi Pembunuh Ye Yunfei, yang mengumpulkan kekuatan semua orang. Usulan itu seperti api disiram minyak. Zhang Chang langsung menjadi orang pertama yang menyatakan bergabung. Membunuh Ye Yunfei demi melenyapkan momok dianggap tindakan mulia. Satu demi satu, para jenius ternama menyatakan persetujuan. Bahkan mereka yang tak punya dendam pun ikut. Dalam waktu singkat, seluruh Tianyue Manor dipenuhi gema dukungan. Nama Ye Yunfei berubah menjadi seperti tikus yang menyeberang jalan, dibenci semua orang. Lei Lingzi tertawa keras. Dengan begitu banyak orang bersatu, menurutnya bahkan jika Ye Yunfei punya 3 kepala dan 6 lengan, ia tetap akan mati. Di tengah gelombang kebencian itu, Ye Yunfei justru memperhatikan sesuatu yang menarik. Wu Heishan diam saja. Ketika ditanya mengapa tidak ikut, pria gemuk itu hanya mencibir. Menurutnya, di balik sikap saleh mereka, banyak yang sebenarnya hanya mengincar harta Ye Yunfei. Ye Yunfei mengakui dalam hati, memang itulah salah satu alasan terbesar. Ia lalu memancing, apakah Wu Heishan sendiri tidak menginginkannya? Tentu saja ingin, jawab Wu Heishan dalam nada mengejek dirinya sendiri. Tapi ia sadar kemampuan. Ye Yunfei telah membunuh begitu banyak ahli alam kondensasi, dirinya bukan apa-apa. Ye Yunfei tersenyum tipis. Setidaknya orang ini punya kesadaran diri. Di aula, pembicaraan berlanjut.
Seseorang bertanya apakah Ye Yunfei akan datang ke kota Bluestone untuk mengikuti ujian Akademi Penjaga. Ada yang mencibir, mengira ia pasti tak berani muncul dan mungkin bersembunyi entah di mana. Namun Chen Zigan berpikir sebaliknya. Walau sudah menjadi kandidat, setiap orang tetap harus mengikuti penilaian. Itu berarti Ye Yunfei hampir pasti datang. Dan itulah kesempatan emas. Shang Guanfeng segera menyetujui dengan suara keras. Mereka harus memanfaatkan momen ini dan membunuh Ye Yunfei sekali untuk selamanya. Di antara lautan tekad membunuh itu, Ye Yunfei berdiri tenang, meminum anggur di tangannya. Tak seorang pun menyadari bahwa orang yang sedang mereka bicarakan, berada tepat di tengah mereka. Di aula Tianyue Manor, suasana panas belum juga mereda ketika pembicaraan tentang Ye Yunfei terus membara. Lei Lingzi tiba-tiba berteriak keras. Ujian masuk Akademi Penjaga sudah di depan mata, dan menurut perhitungannya, Ye Yunfei pasti telah tiba di kota Batu Biru. Dugaan itu segera memicu gelombang reaksi. Xiao Tianlong langsung menyambutnya. Baginya, hal yang perlu dilakukan sekarang sederhana, menemukan Ye Yunfei, lalu menyerangnya bersama-sama dan membunuhnya dalam satu gebrakan tanpa memberi kesempatan bernapas. Shang Guanfeng pun tidak mau kalah. Dengan suara lantang ia menetapkan misi pertama organisasi yang baru saja mereka serukan itu, perkumpulan pembunuh Ye Yunfei. Semua sumber daya harus dikerahkan, dan targetnya hanya satu, menemukan pemuda itu secepat mungkin. Lei Lingzi bahkan lebih ekstrim. Ia meraung agar setiap orang segera menghubungi sekte atau keluarga masing-masing. Berapapun harga yang harus dibayar, bahkan jika harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, Ye Yunfei harus ditemukan. Seruan itu seperti aba-aba perang. Dalam sekejap, gulungan geokomunikasi muncul di tangan para jenius muda. Pesan-pesan terbang ke berbagai penjuru wilayah timur, menggerakkan jaringan kekuatan besar hanya demi satu nama. Di tengah kegaduhan itu, Ye Yunfei mencibir pelan. Sebenarnya, orang yang mereka cari berdiri tepat di depan mereka. Ia datang dengan 1000 transformasi bukan karena takut. Ia hanya ingin mendengar dengan telinganya sendiri bagaimana para jenius dari sekte dan klan besar ini berencana menghadapi dirinya. Dan setelah mendengar semuanya, ia semakin yakin, tak satu pun dari mereka benar-benar ia anggap ancaman. Namun tidak semua orang tenggelam dalam euforia. Luo Qingwu tiba-tiba berbicara. Ia mengingat kembali apa yang terjadi di dunia kecil bayangan surgawi. Menurutnya, Ye Yunfei memang kuat, dan jika ingin menghadapinya, mereka tidak boleh ceroboh. Ucapan itu langsung membuat Lei Lingzi mendengus. Baginya, dengan jumlah sebesar ini, tak ada alasan takut pada satu orang. Ia menuduh Luo Qingwu telah meninggikan moral musuh dan merendahkan prestise perkumpulan. Chen Zigan tertawa keras, mendukung Lei Lingzi. Perkumpulan ini telah menghimpun hampir semua jenius muda wilayah timur. Jika Ye Yunfei berani muncul, ia sendiri akan turun tangan membunuhnya. Darah para pemuda mendidih. Lei Lingzi mengangkat cangkir berisi anggur kuning keemasan tinggi-tinggi, berharap perkumpulan mereka berhasil melenyapkan Ye Yunfei dan membersihkan wilayah timur dari momok itu. Serentak, hampir semua orang mengangkat gelas dan bersorak. Tekad membunuh bergema di seluruh manor. Di tengah teriakan itu, Ye Yunfei akhirnya bergerak. Ia ingin melihat, dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana mereka akan membunuhnya. Dengan langkah mantap ia berjalan menuju aula utama. Wu Heishan yang berada di sampingnya langsung terperanjat. Ia berteriak, mencoba menahan, karena aula utama jelas bukan tempat bagi orang seperti mereka. Tetapi teknik gerakan Ye Yunfei terlalu halus. Dalam beberapa langkah saja, ia sudah berada di dalam. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, senyum dingin terukir di bibir, menatap kerumunan yang barusan meneriakkan kematiannya. Semua orang tercengang oleh tindakan tiba-tiba itu. Wu Heishan masih berteriak dari luar, menyuruhnya cepat keluar. Chen Zigan menatap tajam. Aula utama bukan tempat sembarang orang, pemuda itu dianggapnya tak tahu diri dan harus segera pergi. Para jenius lain memandang dengan ejekan, mengira ini hanya anak muda ceroboh yang tak paham situasi. Hanya Su Qingluo yang berbeda. Ia menatap tanpa berkedip. Rasa familiar itu semakin kuat, membuat jantungnya berdegup cepat. Dan kemudian, suara yang tenang terdengar. Pemuda itu menanyakan mengapa mereka tidak mengenalinya, padahal ia sudah berdiri di sini. Tubuhnya mulai berubah. Wajah, bentuk, aura, semuanya bergeser cepat, seolah topeng yang terkelupas. Dalam sekejap, Ye Yunfei kembali ke rupa aslinya. Teriakan kaget meledak.
Nama itu berpindah dari mulut ke mulut, dipenuhi ketidakpercayaan. Mereka baru saja membahas cara memburunya, sementara orangnya ternyata berdiri di tengah mereka sejak awal. Untuk beberapa napas, tak seorang pun mampu bereaksi. Wu Heishan benar-benar membeku. Ia tidak pernah menyangka saudara baru yang diajak minum tadi adalah target utama semua orang. Su Qingluo justru gemetar karena bahagia. Tanpa sadar ia berdiri, ingin segera menghampiri. Namun sebuah pesan telepati menghentikannya. Ye Yunfei memintanya menunggu. Ia akan membereskan semuanya terlebih dahulu. Gadis itu langsung patuh. Di sisi lain, Nenek Rong mengerutkan kening semakin dalam. Wajahnya penuh rasa tak suka. Ye Yunfei lalu memandang Chen Zigan. Tadi orang itu berkata akan membunuhnya jika ia berani menunjukkan wajah. Sekarang ia sudah berdiri di sini. Mengapa belum bergerak? Chen Zigan menatapnya dengan mata membara, menanyakan satu hal, apakah Ye Yunfei yang membunuh sepupunya, Chen Fan? Ye Yunfei mengangguk tanpa ragu. Ia mengakuinya. Reaksi Chen Zigan justru tawa keras. Dalam situasi seperti ini, menurutnya keberanian Ye Yunfei muncul benar-benar patut dikagumi. Tetapi Ye Yunfei tidak membutuhkan kekaguman itu. Dengan nada datar ia menyatakan bahwa di matanya, Chen Zigan terlalu lemah, bahkan tidak cukup untuk membuatnya takut menampakkan diri. Tatapannya menyapu semua orang, jelas menunjukkan rasa jijik. Ia memang punya dasar untuk berkata demikian. Teknik tubuh kayu kaisar biru membuat kekuatan fisiknya mendekati 900.000 jin. Ditambah lagi, esensi jiwa dari 5 batu mimpi buruk telah melipat gandakan kekuatan rohnya. Melawan kultivator alam kondensasi sejati tingkat menengah pun bukan perkara sulit, apalagi hanya para jenius muda ini. Chen Zigan murka. Ia berteriak bahwa dirinya akan membunuh Ye Yunfei. Raungan dahsyat mengguncang aula. Aura ganas melonjak dari tubuhnya, dan tiba-tiba seekor ular piton biru raksasa sepanjang 10 zang menerobos atap, membuat batu bata dan genteng berhamburan. Semua orang buru-buru menyingkir. Makhluk itu melayang di udara, sisiknya berkilau hijau, mata seperti lentera menatap Ye Yunfei dengan keangkuhan yang memperlakukan segala sesuatu sebagai jerami. Dengan bayangan raksasa itu di belakangnya, Chen Zigan tampak seperti dewa turun ke bumi. Bisikan kagum terdengar di mana-mana. Itulah garis keturunan ular piton pemangsa milik klan Chen. Kemurniannya disebut-sebut mencapai setidaknya 50%. Saat diaktifkan, kekuatan tempurnya akan melonjak tajam. Semua orang mengerti. Chen Zigan tidak berniat main-main. Ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Ye Yunfei. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.